Manusia, kita orang nih secara umum Tuhan bekali 4 karakter. Siapa aja manusia, maukah dia orang Arab, maukah dia bukan orang Arab, maukah dia laki, maukah dia perempuan, yang namanya manusia ada pada dirinya 4 karakter. Ada dalam diri kita. Pertama namanya karakter bahimia, karakter binatang. Binatang ini ada dalam diri kita. Karakter binatang, binatang ternak, karakter sapi, karakter kambing, karakter onta, karakter ada dalam diri kita, mau sadar mau tidak sadar. Apa binatang tuh? Binatang tuh hobinya makan, pengennya makan, udah perut kenyang temennya nawarin makan, mau nggak? Mau lagi, nambah lagi. Itu binatang. Biar udah dikasih makan, dikasih lagi rumput lagi, makan lagi. Itu binatang. Ada dalam diri kita kayak begitu. Yang kedua, dalam diri manusia itu saudara ada karakter namanya sabu'iyah, karakter singa, karakter ajak, karakter macan dalam diri manusia. Siapa aja? Jadi ada dalam diri manusia, namanya karakter sabu'iyah. Bukan binatang ternak, binatang buas, singa macamnya. Apa itu karakter singa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Adapun ini yaitu pembahasan tentang maksiat-maksiat hati. Ketahuilah olehmu bahwasanya segala sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Adapun cara membersihkan hati dari sifat-sifat rendahnya yaitu lama sekali. Wasabilul ilaji fiha ghamidun. Adapun jalan mengobati padanya, pada sifat-sifat tercela yang ada di hati itu amat sangat pelik. Wa qad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. Dan sungguh telah punah dengan sama sekali oleh ilmunya pengobatan hati dan amalnya karena lalainya makhluk dari dirinya sendiri
dan sibuknya mereka dengan segala perhiasan-perhiasan dunia. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitabi Ihya'i Ulumiddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiyat. Dan sungguh telah kami tuntaskan yang demikian itu seluruhnya di dalam kitab Ihya Ulumiddin pada materi Rub'il Muhlikat dan materi Rub'il Munjiyat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu dikit. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kitab kita ini Bidayatul Hidayah membahas hanya satu bahasan, yaitu berbicara tentang takwa. Yang isi takwa hanya dua: menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Berbicara tentang menjauhi larangan atau menjauhi maksiat, saudara sekalian, maksiat itu ada dua. Ada namanya maksiat lahir, ada namanya maksiat batin. Ada namanya dosa-dosa lahiriah yang nampak oleh orang bisa dilihat, dan ada dosa-dosa batiniah yang orang tidak bisa lihat tapi sejatinya itu maksiat, yang tahu hanya dirinya tentu dan Tuhan. Mulai malam hari ini kita akan membahas tentang dosa-dosa hati, dosa-dosa batin. Manusia, kita orang ini saudara, tersusun secara singkat dari dua unsur. Pertama namanya alamul mulki, yang kedua namanya alamul malakut. Apa itu alamul mulki? Alam indrawi, yang kelihatan oleh mata, yang bisa dijamah oleh tangan, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa, ni indra. Maka kita ini disebut makhluk kasar karena bisa dijamah. Ni yang ngaji nih, kira-kira makhluk kasar, makhluk halus? Yang benar nih, makhluk halus. Hebat juga saya bisa ngajarin makhluk halus. Ini hal kasar apa halus? Kasar, bisa dijamah. Sisi yang lain ada jiwa, qalbu. Ini ruh, ini namanya alam malakut, alam non indrawi. Indra tidak bisa melihat karena ini bukan bagian indra, dan ini nempelnya pada qalbu. Qalbu saudara, orang kita nyebut hati, enggak salah juga, tapi hati diambil dari bahasa Inggris, bukan hati bahasa Indonesia. Hati dalam bahasa Indonesia itu liver, liver itu hati. Tapi qalbu itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu heart, heart, heart itu
jantung. Maka gambarnya begini, buah sonubar, gambar cinta, begitu. Kadang ada hijau, ada merah, suka di grup-grup WA tuh, gambar jantung, gambar hati. Jadi hati itu jantung. Nah, kolbu ini saudara, kolbu ini bukan yang kita mau bedah, bukan jantung. Karena jantung itu daging nih, jantung ini tempat pompaan darah mengalir ke sekujur tubuh. Kalau jantung semua binatang punya, bukan manusia doang. Kambing juga punya, apa aja punya. Nyamuk yang kecil itu ada jantungnya sama. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan qalbu ini adalah latifah rabbaniyah, kehalusan-kehalusan bangsa ketuhanan yang ada pada qalbu. Dan ini yang memiliki hanya manusia saja. Inilah yang bakal dibedah pada beberapa pertemuan mendatang. Pertemuan mendatang. Manusia, kita orang nih secara umum Tuhan bekali 4 karakter. Siapa aja manusia, maukah dia orang Arab, maukah dia bukan orang Arab, maukah dia laki, maukah dia perempuan, yang namanya manusia ada pada dirinya 4 karakter. Ada dalam diri kita. Pertama namanya karakter bahimiyah, karakter binatang. Binatang ini ada dalam diri kita, karakter binatang. Binatang ternak, karakter sapi, karakter kambing, karakter onta, karakter ada dalam diri kita, mau sadar mau tidak sadar. Apa binatang tuh? Binatang tuh hobinya makan, pengennya makan. Udah perut kenyang, temennya nawarin makan, mau nggak? Mau lagi, nambah lagi. Itu binatang. Biar udah dikasih makan, dikasih lagi rumput lagi, makan lagi. Itu binatang. Ada dalam diri kita kayak begitu. Binatang. Pengennya apa binatang itu? Karakternya tidur. Tidur. Kita tuh pengennya tidur. Biar udah tidur bangun, lihat bantal, tidur lagi. Baru bangun tidur, datang ke majelis taklim, guru baru bismillah, ngantuk lagi. Itu karakter bahimiyah, namanya karakter binatang. Jadi demennya makan, demennya tidur. Dan binatang karakternya main, demennya main-main. Biar kata kita udah tua, mancing masih hobi. Bener nggak? Tuh, yang muda apalagi jawabnya, demennya main, main kongko-kongko gitu. Itu binatang, namanya disebut karakter
karakter bahimiyah, karakter binatang. Karakter binatang. Maka kalau ngomongin ini, kenapa di antara ajaran Islam ada namanya korban? Yang suruh dikorban tuh adalah, yang dipotong adalah hewan, binatang. Kenapa itu? Untuk menghilangkan karakter kebinatangan. Saya terangin, kalau saudara belum pernah ngorban begitu Idul Adha, demennya ngantri daging korban, demennya, kalau nggak kebagian marah, itu penyebabnya belum ngorban. Kalau orang udah sering ngorban, nanti lama-lama ketamakan itu hilang. Ketamakan. Jadi kalau kita sering ngorban, Idul Adha ini ngorban, entar lagi ketemu lagi ngorban, ketemu Idul Adha lagi ngorban, itu melihat daging itu biasa sekali, biasa, tidak rakus, beneran. Tapi kalau saudara belum pernah ngurban, itu bisa beda dikit aja ngamuk, nuduh sama panitia agak-agak. Emang dasar pas pengurusnya Bang Haji ini nih, emang dia sentimen sama gue. Ada aja yang diomong sama dia, salah aja itu. Jadi yang agak-agak, barangkali dia kelupaan ngebagi, nama yang dibagi banyak, dia bingung. Nggak ada pikiran begitu, nyalain aja. Ini namanya karakter binatang. Panjanglah kenapa hikmah korban binatang, tapi saya tidak ke sana karena ngaji ini tentang kolbu kita. Ini ada di dalam hati kita, karakter ini. Yang kedua, dalam diri manusia itu, saudara, ada karakter namanya sabu'iyah, karakter singa, karakter ajak, karakter macan dalam diri manusia. Siapa aja? Jadi ada dalam diri manusia, namanya karakter sabu'iyah. Bukan binatang ternak, binatang buas, singa, macamnya. Apa itu karakter singa? Pengennya menindas, pengennya menindas, menguasai, pengaingnya kata orang Sunda sebut. Gue gitu loh, singa tuh begitu. Kagak ada raja lagi di sini, di hutan maksudnya. Selain gua, semuanya kudu nurut sama gua. Itu ada dalam diri manusia. Siapa aja, semuanya ada. Begitu, ada. Pengen begitu, menindas, menguasai, memiliki segalanya. Itu ada dalam diri manusia, namanya karakter binatang buas. Karakter binatang buas itu ada. Pengennya gigit, digigit nggak mau. Singa begitu, pengennya gigit, digigit nggak mau. Itu begitu. Pengennya dibagi, berbagi nggak mau.
Itu begitu. Kadang ada kotak amal Jumat lewat, senyum aja. Ditanya, emang apa? Sebab saya dengar dari khotib senyum itu bernilai sedekah. Kagak penuh kotak amal, dinyengirin doang. Begitu kotak amal lewat aja dia. Begitu. Ini karakter sabu'nya, binatang buas. Ketiga, ada namanya karakter syaitaniyah, karakter setan. Jadi pengennya menyesatkan orang, begitu. Jadi ngajak orang ke majelis jarang, ngajak orang udah gampang ngaji, mau touring aja touring. Kalau touring mau, biar hatta Surabaya mau. Kalau ajak ziarah wali nggak mau. Itu emang karakter syaitannya. Begitu karakter syaitan. Itu ada dalam diri manusia. Kalau diminta duit sama bininya, orang ada duit mulu, begitu. Tapi kalau ada dangdutan samping rumahnya, nggak pakai diminta, dia naik ke panggung, bagi aja. Sian dia janda, dia tahu aja kalau itu janda. Anehnya kayak gitu, begitu. Jadi karakter syaitannya, karakter syaitan. Kalau pengennya yang buruk-buruk setan, kalau yang buruk-buruk enak. Itu ada dalam diri manusia. Malam-malam ada bola Chelsea, Liga Inggris, begitu. Liga Inggris, The Blue, begitu. Dia macam-macam. Ada setan merah. Ini main bola, baru 15 menit ngantuk matanya. Kira-kira tuh TV dimatiin apa bikin kopi? Kira-kira, ini yang jujur nih, kira-kira dimatiin tuh TV-nya apa bikin kopi? Biar apa? Biar melek, biar melek. Pas baca Quran baru seain nguap. Kira-kira bikin kopi apa sodakallah? Sodakallah. Emang apa? Ngantuk. Allah juga ngerti mata nih ngantuk, dan mata ada haknya, kudu diistirahatkan. Kata dia, Allah ngerti mata ada haknya, kudu diistirahatkan. Ngapa kalimat ini tidak dimunculkan saat nonton bola? Allah juga ngerti mata ini ada haknya, kudu istirahat. Enggak ada bikin kopi. Ini namanya karakter syaitannya. Ada ibu-ibu dibagi duit sama lakinya 20.000. Marah, ngomel, bang lu mau geblek 20.000, hari gini dapat apa? Ngasih yang bener aja sama bini mah. Baru kayak tetangga kayak ngasih kalung, kayak ngasih apa sama bini mah. Lo mau bagi duit 20.000, dasar najong banget. Apa tuh najong ya? Ya begitu dah tuh kalimat-kalimat yang muncul. Begitu 20.000. Doh, daripada lihat lu bang geblek pegel, mendingan gua ngaji, capek. Begitu dia pergi ngaji. Begitu sama temennya. Itu langsung ditemenin jalan. Dia ngomong di jalannya, belum nyampe majelisnya. Pok, ada duit receh enggak?
Emang apa? Gua mau nuker. Emang berapa? 20.000. Masukin aja kotak amal. Najis amat, kegedean. Gede amat 20.000. 2.000 lah. Begitu. Jangan gede-gede. Tadi katanya dapat apa 20.000? Tadi barusan 20.000 kecil. Karang dibawa ke majelis. Gede kata dia. Ada karakter begitu tuh. Namanya karakter syaitaniyah. Pengennya yang buruk-buruk. Begitu saudara. Dan itu ada sama kita. Ada sama kita. Ada. Dan keempat ada namanya karakter malakiyah. Karakter malaikat. Karakter namanya karakter malaikat. Nah, karakter malaikat ini sumbernya di akal. Akal yang sehat. Dua karakter akan terus dipengaruhi oleh dua karakter. Karakter binatang dan karakter binatang buas ini akan dipengaruhi oleh karakter setan dan karakter malaikat. Sehingga di dalam diri manusia itu ada dorongan ingin berbuat baik. Ini namanya karakter malaikat. Ada di sana, ada kasihan, begitu. Di sana ada kesedihan, di sana ada senang, ada iba, di sana ada dermawan. Ini mendorong karakter malaikat. Karakter setan mendorong, karena ini dorongannya ke syahwat. Karakter malaikat dorongannya di akal. Antara akal dan syahwat ini perang setiap detik. Mau mana dia? Bila kalah karakter syahwatnya, benarlah yang dia lakukan. Bila kalah karakter akalnya, yakni karakter malaikatnya, maka menanglah syahwat. Itu manusia. Semua ini karakter binatang ternak, karakter binatang buas, karakter setan, karakter malaikat, cinta kasih, iba, peduli, perhatian. Semua ini ada di dalam diri manusia yang disebut qalbu. Qalbu, hati. Sebut qalbu. Sehingga kita al-qawlu fi ma'asil qalbi, kita akan membedah tentang dosa-dosa qalbu, dosa-dosa hati. Orang kurang mau mengkaji tentang ini, lebih senang mengkaji tentang fikih yang ngurusin lahir. Begitu. Fikih itu ngurusin aspek lahir, dan ilmu akhlak tasawuf ini ngurusin penyakit batin. Kalau ini nggak diobati, maka manusia hidup di atas sebuah kelinglungan, di atas kebingungan. Biar kata dia ustadz, biar kata dia kiai, apatah lagi kita-kita yang awam. Kalau dia tak mau mengkaji ini,
maka dia bakalan judes, maka dia bakalan kena penyakit hati yang ini berbahaya jauh daripada berbahaya penyakit lahir. Penyakit lahir. Dan hati adalah sumber ketenangan. Qalbu sumber ketenangan. Bila karakter malaikat masuk padanya, si miskin bisa bahagia. Bahagia itu bukan di rumah mewah, bahagia itu bukan di mobil mewah, bahagia itu bukan di duit banyak, bukan. Tapi bahagia itu adanya di dalam hati yang terkuasai oleh karakter malaikat. Maka jangan dikata orang miskin tidak bahagia, salah dia. Orang miskin punya bahagia yang kebahagiaannya belum tentu dimiliki oleh si kaya. Begitu juga orang kaya jangan dikata tidak bahagia, dia bahagia yang kebahagiaannya belum tentu dimiliki oleh si miskin. Orang miskin bisa sengsara, bukan bisa lagi, banyak kayaknya. Bisa sengsara orang miskin. Karena sengsara itu adanya di hati. Demikian pula si kaya. Apakah yang duit banyak ini enggak pusing? Boleh tanya sama dia. Orang kaya pusing juga sudah. Dengan kepusingan yang tidak dimiliki oleh si miskin. Si miskin pusing juga dengan kepusingan yang belum tentu dimiliki oleh si kaya. Tapi ada rasa pusing, ada rasa bahagia, ada rasa senang, semuanya ada di qalbu. Dan yang Tuhan mau hati, bukan telinga ini, bukan mata ini, bukan kaki ini, hati. Dan hati ini adalah raja, tangan kaki adalah pengikutnya. Segalanya akan menerima pesan dari hati. Dan ini dia harus belajar ilmu ini. Ilmu ini. Ini bukan SPJ, spesialis jantung, bukan. Karena itu dohir, daging. Tapi ini latifah robbaniyah. Kerjaannya adalah sufi yang mendalami dunia spiritual. Dia harus belajar ini supaya kita jangan jadi orang yang bangkrut di akhirat. Kalau orang nggak belajar ini, kasihan nasibnya. Meski tukang ibadah, semacam ada dengki dalam hatinya, maka ibadah kita yang puluhan tahun, ada tetangga kebeli motor meriang, hati kita gusar. Ada tetangga ngebangun rumah, kita gusar. Ada tetangga kebeli mobil, kita pusing di hati. Itu kalau mau jujur, ibadah kita puluhan tahun bas nol. Ibarat balon yang udah ditiup kembung kena jarum, bes nol, nggak ada ganjaran sama sekali. Dari sholat yang bertahun-tahun itu habis-habis kena penyakit. Inilah yang disebut virus berbahaya. Corona tidak berbahaya, virus apa aja enggak. Tapi kalau virus hati yang dibisikkan oleh bisikan syaitonia melalui karakter binatang ternak, binatang buas, ini yang orang kurang pandai. Jadi haruslah orang belajar ilmu bagaimana cara membersihkan hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang sahih,
ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia sehat, seluruhnya akan sehat. Kalau dia sakit, rusak, seluruhnya akan rusak. Dan itulah yang disebut qalbu. Orang kita sebut hati. Maka ini yang harus kita obati. Inilah yang harus diurusin. Dan ini yang harus orang lebih konsen. Cahaya Tuhan akan masuk pada hati. Pada hati. Hati yang tidak mengerti Tuhan akan gelap. Begitu kata Imam Ghazali, i'lam anna sifatil madmumata fil qalbi katsiratun. Anda perlu tahu bahwa sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat buruk yang ada pada hati kita jumlahnya banyak banget. Sifat-sifat buruk di dalam hati kita jumlahnya amat sangat banyak. Ada dengki, ada ujub, bangga diri, ada sombong, ada ria, pamer, pengen dinilai orang, ada rakus, begitu, rakus, begitu. Ada raghabah, amat sangat memikirkan dunia. Obrolannya dunia mulu di mana tempat. Ini namanya karakter-karakter buruk yang ada pada manusia. Ada banyak sekali lah. Banyak penyakit-penyakit hati. Banyak. Kata Imam Ghazali, wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Langkah-langkah untuk bagaimana supaya hati ini bersih, bisa hilang sifat-sifat tercela, pelit, tercela. Dari mana kita tahu pelit, tercela? Cukup orang pelit sama temennya, ini sama-sama, sama temennya yang pelit. Orang pelit sama temennya yang pelit, kan sama-sama pelit. Orang pelit sama temennya yang pelit, kira-kira demen apa kagak? Hah? Demen apa kagak? Kagak. Padahal dianya pelit. Sama orang pelit enggak demen. Itu udah cukup bahwa pelit itu akhlak buruk. Kenapa kita pelit? Nah ini dia. Supaya hilang ini penyakit bagaimana? Supaya hilang penyakit ini. Karena penyakit ini yang membuat dia sulit dapat rezeki banyak dari Allah. Dikata orang pelit itu kaya, kagak. Pelit itu pangkal melarat. Begitu. Orang pelit, temannya yang pelit aja kagak demen. Begitu. Apalagi yang kagak pelit sama orang pelit. Orang pelit kemalingan, itu tetangganya bilangnya innalillahi apa alhamdulillah, syukurin. Begitu tuh. Itu menunjukkan pelit itu buruk. Ini bagaimana cara ngilangin ini? Kata Imam Ghazali, langkahnya panjang, tahapan demi tahapannya
panjang untuk menghilangkan ini. Begitu, menghilangkan ini. Begitu juga sombong. Itu akhlak buruk orang sombong. Tapi bagaimana cara ngilangin ini biar enggak sombong? Begitulah seterusnya, saudara. Kata Imam Ghazali, ini panjang ngurusinnya. Yang ini nih, kalau di dalam ini, supaya kita ada perjalanan spiritual. Kan kita ini dulunya makhluk surgawi. Waktu ada di enjit kita Nabi Adam. Nabi Adam di surga. Itu menunjukkan kita ini orang surga. Tapi di dunia ini ada syahwat. Tugas kita untuk ikhtiar biar gak gratis surga. Harus berupaya. Maka ini cara mengupayakannya. Bersihkan hati dari akhlak yang tercela. Begitu, saudara. Wasabilul ilaji fiha ghamid. Kata Imam Ghazali, cara pengobatannya pelik. Bagaimana ngobatin hati agar supaya hati itu bersih? Dinyanyiin sama si Opik. Bukan Opik ini, Tomboati ono 5 perkorone. Ini lama, ribet ngobatin penyakit hati ini, ribet. Sombong, zalim, malas, pengen baca salawat enggak mau, padahal dia tahu ganjaran salawat itu segede apa, enggak mau. Siapa yang nahan? Ya dirinya yang nahan. Nah, bagaimana biar dirinya tuh enggak nahan, mau mulutnya jadi baca? Nah, ini nih kudu diobatin biar kita ngerti. Dulunya kita dekat dengan Allah. Dulunya waktu ditanya alastu bi rabbikum, qalu bala. Dalam arwah tuh yang dipandang hanya Allah, sehingga keinginannya dekat dengan Allah. Namun ketika di dunia banyak yang dipandang, maka muncul pikiran-pikiran macam-macam dalam diri. Boleh tanya sama teman-teman kita yang kerja tuh. Dulu waktu gajinya masih honor, belum pegawai tetap, cukup duit. Sekarang udah pegawai tetap, kurang, sampai minjem-minjem. Begitu. SK aja disekolahin. Emang ada yang SK disekolahin? Ya Allah, begitu. Itu bagaimana itu? Kok kurang ya? Dulu begitu, cukup. Kok sekarang kurang? Ini namanya sikap hati yang gak beres. Dulu bisa gitu. Kok kenapa sekarang begini? Karena banyak yang dipandang. Jadi sehingga bebannya berat. Pas udah naik gaji, enggak gede naik gaji, malah yang ikutan naik gayanya, gaya hidupnya, ya Allah, minta ampun. Padahal dalam ilmu IPA dijelaskan, tekanan satu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang ada pada benda dalam ilmu IPA. Bila gaya pada satu benda itu tinggi, pastikan tekanan benda itu tinggi. Antara bola kasti sama bola sepak,
maka tinggian bola sepak gayanya, maka tekanannya banyakan itu. Begitu di dalam ilmu IPA jiwa, tekanan hidup itu berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidupnya, pastikan tekanan hidupnya makin tinggi. Stresnya tingkat dewa. Dewa itu apa ya? Pokoknya tinggi gitu maksudnya. Kita juga gak ngerti, ngertinya dewa dewi Ahmad Dhani dah. Begitu. Itu begitu saudara. Ini nih kudu diobatin. Cuman kata Imam Ghazali, wa ilaj wa sabilul ilaji fiha ghamid. Cara pengobatannya rumit, ribet. Masanya dokter yang ngobatin terjangkit juga. Dan penyakit ini sulit untuk diurai. Kita punya penyakit dengki. Ada tetangga kebeli motor meriang, ada tetangga kebeli mobil stres, ada tetangga kebangun kontrakan mumet, jadi kurus. Udah belum? Hah? Udah? Oh belum. Jadi saudara, mumet, cara ngobatinya bagaimana? Ini yang ribetnya. Cara ngobatinnya ribet. Badan kita kurus, kerempeng. Datang kita ke dokter rumah sakit Primeri Bintaro. Kenapa bapak ini badannya kurus? Begini dok, saya itu kalau ada tetangga kebeli motor, saya stres. Saya itu kalau tetangga kebeli mobil, saya puyeng. Berani nggak ngomong begitu tuh? Berani ngomong gitu tuh? Tuh, itu yang bingung ngobatinnya. Maka tidak ada cara ngobatinnya, kudu ngaji ilmu kayak begini. Kudu ngaji. Karena ini ribet ngobatinnya. Masanya dia sendiri nggak bisa mengutarakan nama orang lain, nggak bisa. Maka dia harus ngobatin melalui dirinya dengan ikut pada kajian-kajian ilmu kejiwaan. Begitu, ilmu kejiwaan. Begitu. Bukan psikologi, itu masih masuk, tapi bagian luar. Bukan psikiater, begitu. Bukan konseling, bukan. Sebab yang guru BK aja yang konseling stres juga gurunya. Ini apa? Saya alhamdulillah jadi guru BK. Lah kenapa ente puyeng? Ente kan bimbingan konseling, ente sarjananya konseling, ngapa ente stres juga? Saya bingung juga. Nah ini dia. Pengobatannya puyeng, yang ngobatin aja puyeng, gimana yang diobatin? Begitu saudara. Tapilah kata Imam Ghazali, wa qadin darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluh. Ini ilmu ini sudah mulai punah. Hampir nggak mau orang. Kalau mengaji akhlak, ngeri gua mau belum bener, begitu. Diajak ngaji hikam, tinggi itu, tinggi, begitu. Orang ngaji hati yo, biar benar. Dia kata tinggi, berarti pengennya rendah. Ini repot. Jadi dia belajar ilmu hati. Jangan enggak begitu, nanti puyeng. Baru bisa mimpin tahlil aja udah sombongnya minta ampun. Ini penyakit hati. Ada kawannya datang, bang ajarin dong gua doa-doa tahlil. Ora bakalan, ntar lu jadi saingan gua. Udah begitu aja dia. Jadi karena dia tidak ngerti ilmu-ilmu ini, enggak paham ilmu-ilmu ini. Rezeki itu dari mana? Ini dari mana? Dia tidak ngerti.
maka ini ilmunya udah punah, prakteknya juga sedikit. Begitu kata Imam Ghazali. Kenapa jadi punah? Li ghaflatil khalqi an anfusihim, karena orang banyak lupa tentang dirinya. Dirinya sendiri kurang. Lebih demen mengomentari orang lain. Itu yang korupsi triliunan di akhiratnya bagaimana? Yang korupsi triliunan, lu aja dah. Jangan mikirin dia, puyeng lu aja dah tuh. Waktu mama lu tidur, baba lu tidur, ngambil dari dompetnya tuh sama sama yang triliunan, sama. Salah juga, lu pikirin salah lu dah. Mau ngapain mikirin salah dia? Begitu. Andai Pak Harto bagus, itu kebaikan buat Pak Harto. Andai Pak Harto buruk, kebaikan buruk buat Pak Harto juga. Begitu Pak Jokowi, andai bagus, ya bagusnya amalan dia. Andai buruk, buruknya menimpa dia. Karena pertanggungjawaban dia sama Tuhan, itu urusannya. Apa urusan kita? Udah ngomentari diri aja deh, wong kita aja banyak kok akhlak buruknya. Wong diri kita aja banyak salahnya sama Allah. Benahin ini aja. Nih ini ilmu akhlak. Orang lupa kadang sama dirinya. Demennya menunjuk hidung orang lain. Nggak usah lah. Mau ngapain? Begini begitu, begini begitu. Capek. Enakan bahagiakan jiwa kita. Karena kita ini sejatinya kudu bahagia. Jangan stres. Nge-share-mu yang bagus-bagus. Jangan yang gak bagus-bagus bikin puyeng. Yang enggak. Emang dasar Cina emang kurang ajar. Cina mulu yang disalahin. Di rumahnya kipas anginnya Cosmos, kan Cina juga ya kan. Mobilnya Wuling, Cina juga. Begitu. Handphonenya Koros, Cina juga. Mau apa lagi? Bukan itu dah. Urusin diri kita aja. Nyela, tangkep nih. Udah ketemu mah dibagi duit, diem aja lagi. Ini mau ngapain? Udah saatnya kita bebenah diri. Maka dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya. Ini dulu nih yang didandanin. Gampang jalananmu, gampang jalananmu, gampang. Ini dulu. Biar rapi hati nih, biar bener. Tanemin pendidikan karakter, pendidikan akhlak, budi pekerti, sejarah, itu tanemin. Dulu ada namanya pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, itu bagus. Akhlak, tanemin yang kayak begitu tuh. Jangan dikata ini produk Soehartoisme, jangan begitu. Yang bagusnya diambil, ujungnya rusak. Mau ngapain? Gitu. Pelajaran yang jadi puyeng-puyeng dalam hidup, belajar gotong royong, kesetikawanan sosial. Puyeng, lihat tuh pejabat-pejabat. Dulu ada namanya gotong royong, kerja bakti. Kalau sekarang udah ada PPSU. Sampah, begitu. Dulu rame-rame. Hilang karakter-karakter baik. Itu begitu, saudara. Ini dia. Tapi kata Imam Ghazali, karena orang lalai pada dirinya. Kedua, karena orang sibuk dengan keindahan dunia. Dia mengomentari ini, itu, ini, itu, ini, itu. Padahal dunia senangnya fata morgana. Boleh tanya sama orang yang demen touring, demen mendaki gunung, boleh tanya sama dia. Jalan mana dia? Pariwisatanya ke Bali. Dia pulang dari Bali, apa yang dia bawa? Gunungnya? Enggak ada. Lautnya? Enggak ada. Apa? Enggak ada yang dibawa. Enggak ada. Semuanya enggak ada. Enggak ada satu pun yang dibawa. Enggak ada. Jadi hanya cuman kenangan yang ada. Kenangan. Enggak ada yang dibawa. Dia jalan kemana? Ke puncak, keindahan pohon, enggak ada yang dibawa. Pohonnya tetap ada di sono. Dia pulang, enggak ada. Tapi bahagia. Orang yang tidak bepergian juga bahagia. Banyak yang bahagia. Justru kita curigai Sabtu Minggu ke puncak bahagia, berarti di rumahnya nggak bahagia. Kan kita patut curigai. Kalau di rumah bahagia ngapain tarik keluyur? Bener nggak? Nah, hidup nikmat aja. Begitu. Begitu nggak? Tapi udah malam udah segini aja, ya Allah. Ini belum terus ini yang baru dibaca tadi.
Wa qad istaqsaina, kata Imam Ghazali, tapi segini aja dulu dah. Ya Allah, maafin. Ini ngaji akhlak. Ngaji akhlak. Imam Ghazali dari begitu banyak akhlak buruk, nanti pada akhirnya yang dia sebutkan 3 doang di kitab kita ini. Tapi 3 ini adalah dasar banget. Bila ini mampu, kedepannya akan kita mampu. Pelan-pelan, biar kita tenang. Kayak ngaji begini nih saudara, sebagai penutup. Ini hati harus sehat. Ada handphone saudara, handphone dicas, dicolokin cas, udah dicas hampir 3 jam, waktu dicabut nggak ada isinya, nggak ada waktu dicabut. Ini namanya disebut baterainya low bed. Bed itu baterai, artinya baterainya low, udah rusak baterainya, udah rusak, begitu nggak masuk. Nah, ini yang dikhawatirkan. Waktu di majelis itu kayaknya tenang banget, ngangguk-ngangguk, iya juga ya. Keluar nih dari majelis puyeng lagi. Ini yang dikhawatirkan. Ini namanya low bed namanya. Ini artinya low bed. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa pelajar ini kagak masuk? Ada apa ini? Itu yang harus dipikirkan oleh kita. Udah, selamat berpikir, segini aja ngajinya begitu. Kasih udah malam. Wassallallahu wasallam ala khairil qism Ahmad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luar semua, silakan. Baik, iya siap. Nggih. Waalaikumsalam. Baik. Boleh minum atau makan? Baik. Jadi berhubungan suami istri, setelah dia berhubungan maka dia disebut junub. Orang yang berhubungan suami istri ini dalam agama disebut orang yang junub. Orang yang junub itu artinya orang yang jauh dari Tuhan. Ndak boleh baca Quran, ndak boleh dia duduk di masjid dan seterusnya. Namanya disebut junub, berhadas besar. Maka setelah berhubungan ini, bagaimana kalau kita makan? Karena habis berhubungan lapar juga, pengen bikin Indomie gitu. Atau pengen ngopi. Bolehkah? Secara umum boleh saja. Habis berhubungan sebelum mandi makan, minum, tidur boleh. Namun hukumnya makruh. Makruh. Kurang bagus. Dilarang oleh Nabi, tapi tidak haram. Tidak haram. Hanya kurang bagus. Jadi bila junub sebelum mandi jangan makan sebelum wudu. Wudu dulu minimal, bukan mandi. Wudu dulu. Kalau kita habis berhubungan lapar, pengen makan atau pengen minum, wudu dulu minimal. Masuk kamar kecil, wudu, baru dah boleh minum, makan, bisa. Termasuk jangan juga tidur sebelum wudu. Jadi kalau kita habis berhubungan, wudu dulu. Habis wudu, tidur silakan. Begitu. Keempat, jangan nambah. Tak tahu nambah. Main lagi sebelum wudu. Wudu dulu. Ini makruh hukumnya, tidak haram, tidak. Kalau ada bahasa dilarang, maksudnya dilarang tuh makruh, tidak haram. Jadi kalau habis bersetubuh, jangan makan, jangan minum, jangan tidur, jangan bersetubuh sebelum wudu minimal. Kalau sudah wudu,
silahkan boleh makan walaupun belum mandi, silahkan minum, silahkan tidur, silahkan nambah lagi. Itu begitu ya, wallahu a'lam. Baik, sudah ya. Baik, wassallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.